Di sebelah utara delta Nil, jauh di Laut Tengah, sebuah pulau bergunung-gunung membujur di sebelah tenggara semenanjung yang berserakan dan belum bernama, yang menjorok dari benua Eropa. Penduduknya mungkin datang dari Asia Kecil jauh sebelumnya, pada masa bangsa Hyksos. Mereka juga sudah termasuk di antara negara-negara yang memiliki raja, dan telah membangun istana untuk penguasa mereka yang tidak dikenal. Istana itu terletak di pusat Knossos, suatu pemukiman yang sedikit masuk ke pedalaman dari pusat garis pantai utara, dan sebuah tempat yang strategis untuk mengawasi ujung timur dan ujung barat pulau itu. Tidak lama setelah istana itu dibangun, terdapat istana-istana lain yang sedikit lebih kecil di tempat-tempat penting lain. Di Mallia, di sebelah timur Knossos di pantai utara, dan Paistos, sedikit masuk ke daratan dari pantai selatan. Karena orang-orang purba itu tidak meninggalkan tulisan, kita tidak mengetahui secara tepat siapa yang tinggal di istana-istana itu. Tetapi istana-istana itu terletak di pusat kota yang ramai, jaringan jalan dan rumah. Penduduk kota-kota itu berdagang dengan peradaban-peradaban di seberang laut. Jamban-jambang gerabah mereka yang berwarna cerah, yang dahulu mungkin merupakan wadah anggur atau minyak yang diperdagangkan, telah ditemukan tidak hanya di pulau-pulau di sekitarnya, tapi juga di sepanjang sungai Nil dan di pantai Laut Tengah, tempat orang Semit Barat berdiam. Mereka juga mempunyai kebiasaan mengorbankan manusia. Pulau berpegunungan itu secara berkala diguncang gempa. Salah satunya meruntuhkan sebuah kuil yang terletak di gunung yang sekarang bernama Gunung Juktas dan menghadap ke laut utara, ke arah penduduk di pedalaman. Kerangka mereka tidak terusik selama hampir 3.000 tahun, sampai ketika para pakar arkeologi menemukan pemandangan berikut. Seorang muda dalam keadaan terikat dan terbaring ke sisi samping di atas sebuah mazbah dari tanah dan lempung. Sebuah pisau perunggu tertancap pada bagian atas tubuhnya, dan di depan mazbah itu, seorang yang usianya 40 tahun mengenakan sebuah cincin dan segel upacara. Seorang wanita menelungkup di sudut tenggara. Pengorbanan manusia tidak sering dilakukan. Bekas-bekas korban ditemukan hanya di satu tempat lain, sebuah rumah di bagian barat kota Knossos, di mana dua anak tampaknya tidak hanya dikorbankan, tetapi dipotong-potong dan dibakar bersama siput-siput dalam semacam pesta ritual. Keruntuhan itu tidak menuturkan kepada kita apa makna pengorbanan itu, atau dilema mengerikan macam apa yang mendorong para imam lelaki dan wanita kota Knossos ke suatu tindakan pemujaan yang sedemikian ekstrim. Tetapi kita bisa membuat dugaan yang mendasar. Sekitar tahun 1720 sebelum Masehi, sebuah gempa meruntuhkan istana lama di Knossos. Sebuah istana baru dibangun di atasnya, dan sebagian mencakup reruntuhannya. Istana kedua ini jauh lebih rumit. Penduduk Knossos telah berkembang ke tahap di mana mereka membutuhkan seorang raja yang lebih agung. Orang Yunani yang menyebut pulau itu Kreta percaya bahwa seorang raja yang kuat bernama Minos tinggal di Knossos pada zaman istana kedua itu. Menurut mitos Yunani, Minos adalah anak tiri seorang bangsawan Kreta. Karena ingin memerintah negeri itu, ia mengatakan kepada penduduk Kreta bahwa ia dapat membuktikan kalau ia dipilih oleh dewa-dewa untuk bermartabat raja. Apapun yang ia minta akan dikabulkan oleh dewa-dewa. Orang-orang menantang dia untuk membuktikan kesombongannya, maka Minos memohon kepada Poseidon untuk mengirimkan seekor banteng untuk dikorbankan. Seketika itu juga seekor banteng yang gagah muncul dari laut ke pantai Kreta. Banteng itu sedemikian gagah sehingga Minos merasa sayang untuk mengorbankannya. Ia menggiringnya ke kandang kawanannya sendiri dan mengorbankan seekor banteng lain yang lebih kecil sebagai penggantinya. Orang Kreta mengeluh-elukan Minos sebagai raja. Tetapi Poseidon tidak senang dengan ketamakan Minos dan mengutuk istrinya, Pasiphae, dengan berahi kepada banteng. Dengan bantuan arsitek legendaris Daedalus, Pasiphae dan banteng itu berhasil melakukan persetubuhan yang aneh
di mana seekor sapi kayu beroda ikut tampil. Kemudian Pasipae melahirkan seorang anak cacat yang mengerikan. Sosoknya manusia, wajahnya banteng. Melihat bayi itu, Minos menyekapnya di sebuah penjara di bawah istana Knossos. Penjara yang dirancang oleh Daedalus sebagai hukuman karena menolong Pasipae. Terdiri dari sedemikian banyak lorong yang berputar-putar sehingga anak itu yang dinamai Asterius oleh ibunya, tetapi dikenal sebagai Minotaurus, tak akan dapat lolos. Di penjara itu yang diberi nama labirin, Minotaurus tumbuh menjadi dewasa. Minos memberi makan dengan daging manusia. Setelah suatu pertempuran dengan penduduk dataran Yunani, ia memerintahkan mereka untuk mengirimkan 7 pemuda dan 7 pemudi setiap tahun sebagai santapan untuk Minotaurus. Cerita ini muncul dalam perpustakaan, sebuah kumpulan cerita Yunani dari abad kedua sebelum Masehi. Di balik kabut mitos ini, kita mungkin dapat memperoleh suatu pandangan sekilas tentang suatu peradaban yang tidak meninggalkan cerita lain. Minos mungkin saja nama bukan sekedar dari satu orang penguasa legendaris, tetapi suatu garis raja-raja yang memerintah Knossos dan menjadi nama peradaban kuno Kreta. Cerita Minotaurus beserta pertukaran muatan antara kota-kota mencerminkan perdagangan internasional lewat laut yang dilakukan oleh bangsa Minos. Demikian juga peninggalan benda-benda istana kedua yang ditemukan di seputar dunia kuno. Sebuah lidah-lidah tutup jamban dari alabaster yang ditemukan di Knossos ditandai dengan nama Raja Hyksos, dan dinding-dinding istana Hyksos di Avaris memiliki sisa-sisa sebuah fresko dilukis dengan gaya Minos. Terdapat hubungan yang tetap dengan pantai timur Laut Tengah. Orang Minos bahkan mungkin berdagang sampai sejauh Mesopotamia. Beberapa perwujudan bergambar Gilgamesh dan pergulatannya dengan banteng langit menampilkan Gilgamesh yang sedang bergulat dengan seekor banteng setengah manusia yang mengenakan semacam sabut gulat. Monster itu memiliki tubuh banteng dan kepala manusia, yang merupakan kebalikan dari deformasi Minotaurus. Tetapi kemiripan antara kedua monster mengisyaratkan bahwa pelaut Minos dan pelaut Mesopotamia saling bertukar cerita di tempat-tempat singgah. Walaupun peradaban Yunani yang tertata rapi, yang darinya Minos secara teori menuntut upeti tahunan, adalah sebuah anakronisme. Kemampuan Minos untuk menuntut pembayaran dari luar negeri mencerminkan kekuatan militer Kreta pada periode istana kedua. Perpustakaan menyebutkan bahwa Minos adalah orang pertama yang meraih kekuasaan atas laut. Ia melebarkan kekuasaannya ke hampir semua pulau. Kota-kota Minos telah ditemukan di sejumlah pulau di dekatnya, di antaranya Melos, Kea, dan Pulau Thera yang kecil dan tidak stabil. Kota-kota itu berperan tidak hanya sebagai tempat persinggahan dagang, tetapi juga sebagai basis angkatan laut. Sejarawan Yunani Thucydides menulis bahwa Minos adalah raja kuno pertama yang memiliki sebuah angkatan laut. Ia menjadikan dirinya penguasa tempat yang kini disebut Laut Yunani, kata Thucydides, dan menguasai Cyclades, pulau-pulau Aegea di utara. Ke sebagian besar pulau itulah ia mengirimkan koloni-koloni pertamanya dengan mengusir orang Karya, pemukim dari Asia Kecil Tenggara, dan menunjuk anak-anak lelakinya sebagai gubernur, dan dengan demikian melakukan tindakan yang terbaik untuk membasmi pembajakan di perairan itu, suatu langkah yang diperlukan untuk menjamin pemasukan untuk keperluannya sendiri. Menurut Herodotus, orang Karya tetap tinggal di pulau-pulau itu tetapi menjadi bawahan Minos, sekumpulan pelaut berpengalaman yang biasanya mengawaki kapal atas permintaannya. Keisaran Minos dibangun di atas air. Sekitar tahun 1680 sebelum Masehi, Minos mencapai cakupan terluas kekuasaannya. Bajak laut selalu merupakan masalah di Laut Tengah, tapi angkatan laut Minos membasmi pembajakan, sekurang-kurangnya di perairan sekitar Kreta. Dengan terciptanya suasana damai yang baru ini, berarti bahwa bangsa-bangsa di sekitar pulau-pulau dan pantai dapat mencurahkan perhatian mereka lebih penuh pada perolehan kekayaan dan kemapanan hidup. Perdagangan berkembang, bangunan-bangunan muncul, lukisan dan pahatan mencapai suatu tahap kecanggihan baru.
Tetapi terdapat ancaman yang terus membayangi dalam cerita Raja Minos, monster banteng di bawah istana. Sosok jahat itu yang tidak terlihat adalah tanda kejahatan yang nampak dari Poseidon. Sosok itu tidak hanya mengancam orang-orang yang menghormati Minos, tetapi juga Minos sendiri. Sosok itu tidak dapat dijinakkan dan selalu lapar, sehingga benar-benar merusak pondasi istana dan menuntut pengorbanan yang terus-menerus. Istana di Knossos dihiasi banyak fresko, lukisan dinding yang dibuat dengan menerapkan warna-warna cerah yang terbuat dari arang, okir kuning, biji besi, dan mineral lainnya langsung ke sebuah lapisan lembab plaster batu gamping. Dalam fresko-fresko itu, banteng-banteng suci menundukkan tanduknya sebagai ancaman, sementara para pemuja meloncat melewati tanduk ke punggung banteng, dan dari sana melompat ke tanah. Pahatan perunggu yang paling termasyhur dari runtuhan Knossos menyimpan tarian banteng yang sama, tidak bergerak pada masa yang paling berbahaya. Dapat diduga para pemuja yang mengambil bagian dalam ritual itu adalah muda, atletis, dan siap untuk mati. Cerita Minotaurus mungkin menyimpan suatu bentuk pengorbanan manusia yang sangat tua, di mana korban dibaktikan tidak dibaringkan di atas sebuah mazbah, tetapi dilepas di depan banteng. Penggalian dari yang disebut sebagai lapangan banteng, yakni lapangan-lapangan pusat di Knossos, tempat tarian banteng tampaknya diselenggarakan, menunjukkan sebuah jaringan pintu, anak tangga, dan lorong yang menuju ke lapangan dari bangunan-bangunan di sekitarnya, labirin yang asli. Ada kaitan lain antara cerita Minotaurus dan kebiasaan-biasaan keagamaan Kreta. Ke-14 korban itu dimakan oleh Minotaurus. Tempat pengorbanan yang ditemukan di Knossos menunjukkan semacam perayaan ritual atas orang yang mati. Kemarahan ilahi semacam apakah yang menuntut pengorbanan semacam ini? Dalam versi Yunani tentang cerita Minotaurus dari masa yang jauh setelah itu, Poseidon, dewa laut, juga disebut pengguncang bumi, dan banteng adalah binatang sucinya. Pulau Kreta dan laut di sekelilingnya terus-menerus diguncang gempa serta gelombang perusak yang menyusulnya. Hanya dengan memohon terus-menerus kepada pengguncang bumi, akhirnya ancaman yang datang dari laut itu mereda. Sekitar tahun 1628 sebelum Masehi, gelombang gempa di sekitar Thera yang dekat dari sana menjadi semakin sering. Pulau itu adalah sebuah gunung Merapi aktif dan lebih dari satu letusan telah terjadi. Tetapi selama beberapa tahun, pulau itu cukup tenang sehingga satu-satunya kota besar di Thera, Akrotiri, dapat berkembang luas dan makmur. Ketika gelombang gempa pertama kali semakin sering, penduduk Akrotiri membangun kembali tembok-tembok yang telah hancur karena gempa. Ketika guncangan bertambah dahsyat, mereka mulai mengungsi. Penggalian dari reruntuhan tidak menyingkapkan satu tengkorak pung, dan benda-benda berharga seperti perhiasan dan perak di kota itu tampaknya telah dikuras. Tak lama sesudahnya, Gunung Merapi di pusat pulau mulai menyemburkan batu apung. Batu apung yang menyalut reruntuhan tampaknya telah mengerak, yang berarti bahwa hasil semburan itu terpajang ke udara selama beberapa waktu, sekitar 2 bulan sampai 2 tahun. Suara gemuruh di Thera terus berlangsung cukup lama, sementara pulau-pulau di dekatnya mendengarkan dengan gemetar. 2 tahun adalah waktu yang panjang untuk menunggu suatu bencana yang mengancam. Cukup lama untuk menyelenggarakan upacara pengorbanan yang mengharapkan bencana itu akan menjauh. Kemudian gunung berapi itu benar-benar membalikkan isi pulau itu dengan menyemburkan abu setinggi 5 meter ke kota. Batu-batu besar menyembur dari perut gunung api dan jatuh sebagai hujan bersama dengan abu, seperti hujan es raksasa. Sebuah retakan terbuka di sisi pulau yang mengakibatkan air laut menghujam masuk ke dalam kawah yang ditinggalkan oleh gunung api. Ketika letusan itu akhirnya reda, Thera bukan lagi sebuah pulau bundar dengan sebuah gunung berapi di tengahnya. Wujudnya menjadi sebuah cincin pulau yang mengelilingi sebuah laut di tengah pulau, sebuah kawah raksasa. Itulah akhir dari kota Minos Akrotiri, yang tentu akan terkubur di bawah abu sampai ketika digali mulai tahun 1960-an.
Tidak jelas berapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh letusan raksasa terhadap orang-orang Minos di Kreta. Selama beberapa waktu setelah letusan Thera, peradaban Minos berlangsung seperti biasa. Namun pada akhirnya populasinya mulai berkurang. Rumah-rumah semakin terbengkalai, perdagangan berhenti. Kemunduran itu mungkin berkaitan dengan letusan gunung api. Indikasi-indikasi di Thera sendiri mengisyaratkan bahwa gunung api itu meletus pada akhir Juli atau awal Juli, tepat menjelang musim panen. Hujan abu yang dibawa angin tidak sampai ke ujung barat Kreta, tetapi secara pasti mencapai separuh timur pulau, mungkin merusak hasil panen satu musim. Bekas-bekas abu di pantai di sekitar Thera mengisyaratkan bahwa letusan itu menyebabkan tsunami yang menenggelamkan pulau-pulau di dekatnya. Dan tingginya air mungkin masih 10 meter ketika menghempas ke pantai-pantai Kreta 25 menit setelah letusan. Awan yang besar mungkin menutupi matahari selama beberapa waktu, lalu menyusul badai petir, hujan geledek yang keras dan dahsyat, serta turunnya suhu. Selama berbulan-bulan matahari terbenam berwarna merah darah yang gelap. Bahkan andai kata gunung api itu tidak secara langsung menyebabkan kemunduran Minos, semua kejadian aneh itu memberi dampak yang sama seperti berkurangnya air Nil di Mesir. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa Poseidon gusar. Wangsa kerajaan tidak lagi berkenang dengan dewa-dewa. Mungkin sekali malapetaka itu hanyalah awal ketidakpuasan dewa-dewa yang lebih ekstrim, yang membayang di cakrawala. Pengguncang bumi tidak boleh diremehkan, dan ia masih terus membayang di kedalaman, siap untuk memusnahkan kemakmuran yang rapuh. Lebih baik menjauhi kemarahan yang sedemikian itu secepat mungkin. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.